warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang beranggotakan Rara Adriani, Deanindita Salsabila, dan Kansa Hamidah telah melakukan wawancara terkait kesehatan mental pada 6 mahasiswa. Wawancara ini dilakukan untuk memenuhi penugasan pada mata kuliah kesehatan mental. Wawancara ini dilakukan bersama Imamul dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Unpad, Martalino Maulana Akmal dari Fakultas Teknik Geologi Unpad, Muhammad Fauzan dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Unpad, Dara dari Fakultas Pertanian Unpad, Shanesya Prameswari dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unpad, dan yang terakhir, wawancara ini dilakukan bersama Olga Rifdah Yuliana dari Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung. Pada sesi wawancara, kami fokus pada 5 pertanyaan mengenai hal apa yang membuat mereka sedih, stres, marah, takut, dan OCD atau self-talk negatif. Serta pada wawancara ini, kami juga menanyakan terkait respon mereka ketika menghadapi hal tersebut. Jadi di sini saya bakal menjelaskan hal apa saja yang menyebabkan narasumber kita stres. Narasumber pertama, dia stres apabila tidak dapat mengolah waktu belajar dan berorganisasi secara berbarengan. Narasumber kedua mengatakan adanya tuntutan orang tua, beban kuliah, serta pengalaman tidak diterima di ITB. Lalu narasumber ketiga, membagi fokus dan mengelola waktu kuliah dengan tugas yang banyak dan bekerja. Sedangkan narasumber keempat yaitu mengolah waktu antara kuliah dan padatnya praktikum juga merupakan sumber stresnya dia. Dan narasumber kelima mengatakan bahwa seringkali mengalami overthinking terutama saat lelah. Sedangkan narasumber terakhir yaitu narasumber ke-6 merasa stres apabila tuntutan tugas, ospek jurusan adaptasi serta adanya pikiran-pikiran overthinking hampir setiap hari. Apa saja sih yang membuat narasumber kita itu marah? Jadi narasumber pertama marah ketika dia disalahkan atas sesuatu yang bukan kesalahannya. Lalu narasumber kedua merasa marah ketika perlakuan orang lain tidak menyenangkan dan ketika suatu hal terjadi di luar ekspektasinya. Lalu selanjutnya narasumber ketiga merasa marah apabila dia dituduh atas sesuatu yang bukan kesalahannya sehingga berita tersebut terdengar hingga orang tuanya. Dan narasumber keempat mengatakan bahwa dia merasa marah apabila mendapatkan nilai yang buruk. Narasumber kelima juga mengatakan dia bisa marah terhadap apapun ketika kondisinya sedang lelah atau mentalnya sedang lelah. Dan narasumber keenam mengatakan dia bisa marah ketika ada hal yang sensitif mengganggu dirinya atau ada orang yang tidak sadar menyakiti dirinya. Baik, selanjutnya hal apa saja yang membuat narasumber kita sedih? Narasumber pertama merasa sedih apabila kehilangan neneknya serta penjualan rumahnya di Bandung yang sangat mempengaruhi emosinya. Lalu narasumber kedua merasakan sedih apabila pencapaian tidak sesuai dengan harapannya, seperti tidak lulus di ITB. Lalu yang ketiga, narasumber ketiga mengatakan dia merasa sedih apabila kehilangan orang terdekatnya. Narasumber keempat merasa sedih apabila ketika anggotanya merasa tidak nyaman berada di lingkungan departemennya dan ketika tidak mendapatkan apresiasi dari lingkungan organisasi. Lalu narasumber kelima mengatakan bahwa dia sedih ketika mengalami kegagalan dalam mencapai impian dan tujuannya. Dan yang terakhir, narasumber keenam merasa sedih ketika ragu dengan kemampuan dirinya setelah melihat orang lain. Untuk stresor takut, hal yang membuat orang-orang merasa takut dari narasumber pertama yaitu ia merasa takut kehilangan orang-orang yang ia sayang, terutama orang tuanya. Narasumber kedua menyatakan bahwa ia merasa takut saat melakukan public speaking dan saat melakukan pengambilan keputusan. Narasumber ketiga menyatakan bahwa ia merasa takut kehilangan orang-orang terdekatnya lagi di kemudian hari. Narasumber keempat menyatakan bahwa ia takut tidak dapat menjaga diri dan mudah terpengaruh lingkungan sekitar, serta takut tidak mampu memenuhi ekspektasi keluarganya. Narasumber kelima menyatakan bahwa ia takut mengalami kegagalan lagi di kemudian hari. Dan narasumber terakhir menyatakan bahwa ia takut jika IP-nya tidak naik di semester selanjutnya. Lalu untuk stresor selanjutnya yaitu OCD atau self-talk negatif. Narasumber pertama, kedua, dan keempat tidak pernah mengalami self-talk negatif atau OCD. Narasumber ketiga menyatakan ia pernah berpikir untuk menyusul orang-orang terdekat yang meninggal dunia, serta pernah berpikir mendistraksi pikiran negatif dan emosionalnya dengan hal-hal yang menyimpang dan tidak baik.
Narasumber kelima menyatakan ia seringkali melakukan self-talk negatif dan overthinking bahwa orang-orang di sekitarnya membencinya. Lalu narasumber terakhir menyatakan bahwa ia sering overthinking bahwa orang lain sering lebih baik darinya dan melakukan self-talk negatif seperti drop out dari kampusnya atau melakukan suicide. Kesimpulan dari hasil wawancara kami yaitu stres dapat terjadi pada siapa saja dan akibat apa saja. Hasil wawancara kami menunjukkan bahwa stres terjadi karena mayoritas narasumber sulit membagi fokus dan mengelola waktu antara kuliah dan kegiatan lainnya, seperti organisasi, praktikum, dan bekerja. Stres dapat terjadi akibat stresor yang tidak dapat ditampung. Ada 4 jenis stresor, yaitu marah, sedih, takut, dan self-talk negatif atau OCD. Para mahasiswa yang kami wawancarai menyebutkan bahwa mereka merasa sedih akibat faktor situasi atau kejadian buruk yang mempengaruhi emosionalnya. Mereka menyebutkan faktor yang membuat mereka marah adalah mayoritas dari faktor eksternal, yaitu perlakuan yang tidak menyenangkan dari orang lain dan situasi buruk yang mempengaruhi emosionalnya. Lalu wawancara kami menunjukkan bahwa hal yang membuat mereka merasa takut sebagian besar berasal dari faktor internal atau dalam diri dan sebagian besar berasal dari faktor eksternal. Faktor internal yang membuat sebagian narasumber merasa takut mencakup ketakutan akan tidak mampu dalam melakukan sesuatu. Faktor eksternal yang membuat narasumber merasa takut yaitu mencakup ketakutan akan kehilangan orang-orang terdekat dan disayangi. Selain itu, banyak dari mereka yang mengalami self-talk negatif seperti overthinking sampai pikiran-pikiran untuk bunuh diri. Untuk itu, menjaga kesehatan mental remaja dari keempat stresor sangat penting untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sekian video dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.